mediaplayers.com. Halo, ketemu lagi dengan saya Mary Pradita. Bagaimana dengan materi sebelumnya? Apakah sudah dipelajari? Oke, untuk selanjutnya Bu Mary akan menjelaskan materi mengenai penentuan konsentrasi suatu sampel dengan menggunakan alat polarimeter. Ya. Sebelumnya kita belajar dulu nih sifat-sifat cahaya gitu. Ini di pelajaran fisika ya. Sifat-sifat cahaya ya. Jadi cahaya itu dia dapat diteruskan, dibiaskan, dipantulkan, diabsorpsikan atau diserap maupun dipolarisasikan ya. Jadi sifat-sifat cahaya itu bisa diteruskan, dibiaskan ya sampai dia bisa dipolarisasikan. Oke. Kita belajar dulu mengenai apa sih polarisasi itu gitu ya. Jadi polarisasi adalah peristiwa perubahan arah getar gelombang cahaya yang acak menjadi satu arah getar. Ya. Kalau digambarkan dalam gambar ini ya, awalnya gelombang yang tidak terpolarisasi itu terdiri atas dua arah getar atau arah getarannya itu acak. Ya. Ini bila gelombang cahayanya tidak terpolarisasi. Dia ada dua arah getar. Arah getarnya bisa vertikal, bisa juga horizontal. Kemudian dari gelombang cahaya yang acak ini, dia akan melewati celah yang dinamakan polarisator. Ya. Gelombang cahaya yang melewati polarisator, dia akan dirubah ya, getarannya menjadi satu getaran ya. Jadi cahayanya menjadi satu getaran. Dari awalnya acak melewati polarisator, dia berubah menjadi satu gelombang cahaya yang satu arah getar. Nah, gelombang yang satu arah getar ini nih dinamakan polarisir ya. Gelombang yang terpolarisir. Nah, itu ya yang dimaksud dengan polarisasi. Kemudian polarimetri. Nih ya. Polarimetri itu adalah cara analisis instrumen yang didasarkan pada pengukuran sudut putaran optical rotation cahaya yang terpolarisir oleh senyawa transparan dan optis aktif ya, apabila senyawa tersebut dilewati oleh sinar monokromatis yang terpolarisir tersebut ya, dan ini diukur sebagai ukuran konsentrasi dalam larutan ya. Jadi polarimetri itu cara analisis instrumen ya pada pengukuran sudut putaran. Nah, ini sudut putarannya ya, analisis instrumennya itu yang diukur dari sudut putaran ya, cahaya yang terpolarisir dari senyawa transparan dan optis aktif. Jadi sampelnya itu, senyawanya itu dia harus bersifat transparan, dia jernih ya, dan bersifat optis aktif. Kenapa? Karena ketika dilewati senyawa yang dilewati sinar monokromatis yang sudah terpolarisir tersebut, nanti akan muncul sebagai sudut putaran, nilai pengukuran sudut putarannya ini ya, kemudian nanti akan dianalisis dia sebagai ukuran konsentrasi dalam larutan. Untuk alatnya nih ya, alatnya namanya adalah polarimeter ya. Polarimeter manual. Kita punya alatnya ini di laboratorium kita. Oke, kemudian prinsip polarimetri ya. Prinsip dasar polarimetri itu adalah pengukuran daya putar optis ya suatu zat yang menimbulkan terjadinya putaran bidang getar sinar terpolarisir. Ya. Jadi pengukuran daya putar optisnya nanti dia dibagi menjadi dua. Ya. Dextrorotari
ya, dia tandanya positif, itu artinya jika arah putarnya ke kanan atau sesuai putaran jarum jam. Jadi kalau dinamakan sampelnya atau senyawanya dia dikatakan dextro, berarti ketika kamu analisis pakai polarimeter, itu arah putarnya ke kanan sesuai putaran jarum jam. Ya, kemudian yang kedua adalah levorotari. Nah, ini negatif. Ya, tandanya negatif. Itu artinya jika arah putarnya ke kiri atau berlawanan dengan putaran jarum jam. Ya. Jadi senyawa yang diukur menggunakan polarimeter itu dibagi menjadi dua, dextrorotari dan levorotari. Ya. Oke. Nah, ini. Tadi di sini dikatakan senyawa yang transparan, itu artinya jernih ya. Kemudian dan dia punya sifat optis aktif. Nah, apa sih senyawa optis aktif? Gitu ya. Jadi senyawa optis aktif adalah senyawa yang dapat memutar bidang getar sinar terpolarisir. Ya. Senyawa optis aktif adalah senyawa yang dapat memutar bidang getar sinar yang terpolarisir. Jadi di sini kalau analisis pakai polarimeter, sampelnya ini dia harus transparan dan optis aktif. Kalau dia nggak optis aktif, nah nanti ketika dianalisis, ya sudut putaran yang terbaca ini tidak akan jelas, karena yang hanya bisa dibaca hanya yang sifatnya transparan dan optis aktif. Nah, zat yang optis aktif itu ditandai adanya atom karbon asimetris, ya, asimetris, ya, atau atom C kiral dalam senyawa organik. Contohnya glukosa, fruktosa, ya, bisa juga sukrosa, ya. Jadi diingat, senyawa optis aktif itu senyawa yang dapat memutar bidang getar sinar terpolarisir. Ya. Kalau zat yang optis aktif itu tandanya dia atom C-nya adalah kiral. Ya, atom karbonnya asimetris atau kiral. Apa yang dimaksud atom C kiral? Oke, nanti ada ya. Dan sedang yang dimaksud dengan cahaya terpolarisasi adalah senyawa yang mempunyai satu arah getar dan arah getar tersebut tegak lurus terhadap arah rambatnya. Itu cahaya yang terpolarisasi. Oke, nah ini atom C kiral gitu ya. Atom C kiral itu adalah atom C, ya, atom C yang mengikat 4 gugus yang berbeda. Ingat, atom C yang mengikat 4 gugus yang berbeda. Ya. Nih contohnya. Di sini ada 3 contoh. Glukosa, galaktosa, dan fruktosa. Nah, berdasarkan struktur, atom C kiral ditandai dengan bintang. Ya. Kalau di sini Bu Mary mencontohkan, misal untuk struktur D-glukosa, nah ini artinya sampel D itu dia berarti dextroglukosa ya. Jadi memutar arah bidangnya tadi ke kanan atau searah jarum jam. Oke, untuk struktur D-glukosa ini ya, atom C-nya yang kiral, misalkan atom C yang ada di sini, yang ada tanda bintangnya, ya. Atom C kiral yang artinya mengikat 4 gugus yang berbeda. Ya, itu C yang di sini dia mengikat H. Kemudian dia mengikat OH. Kemudian dia juga mengikat senyawa CH2OH. Itu senyawa alkohol. Ya, jenis alkohol ya, gus fungsinya alkohol. Kemudian di sini dia mengikat senyawa aldehid. Kenapa kok aldehid? Karena dia di sini ada gugus COH, itu adalah gugus aldehid. Ya, makanya dia dikatakan atomnya C kiral karena dia mengikat 4 gugus yang berbeda. Sama dengan yang ini, ya.
ketika C-nya yang ada di sini, dia juga mengikat 4 gugus yang berbeda. Ya, ini 1, 2, 3, 4. Berarti yang C yang di sini ini pun juga sama. Dia mengikat 1, 2, ya, 3, kemudian di sini 4. Nah, ini juga. Sedangkan untuk fruktosa juga sama ya, untuk atom C kiralnya. Dia juga mengikat 4 gugus yang berbeda. Ya, bedanya kalau fruktosa ya, dia gugusnya adalah keton. Sedangkan glukosa dan galaktosa itu dia adalah aldehid. Ya, gugus aldehid itu COH. Kalau keton CO. Nanti kalian pelajari lebih lanjut di mata pelajaran kimia organik. Ya. Ini Bu Mary menjelaskan secara gambaran biar kalian paham apa sih atom C kiral gitu ya. Oke. Kemudian untuk gula dengan atom C asimetrik lebih dari 1, notasi D atau L itu ditentukan oleh atom C asimetrik terjauh dari gugus aldehida atau keton. Keton ya ini, bukan keto. Ya, istilah samalah keto atau keton. Gula yang ditemui di alam adalah dalam bentuk isomer D. Ya, seperti yang Bu Mary kemarin bilang, untuk sukrosa itu adalah gula yang biasa kalian pakai untuk membuat teh gitu ya. Dan kalau ditemui di alam dia isomernya adalah D glukosa. Gitu ya. Nah, ini apa nih yang membedakan D dan L ya untuk atom C asimetriknya? Nah, ya D glukosa berarti gugus terjauh dari hidroksil terletak di kanan pada C kiral. Ya. Jadi gugus terjauhnya dari hidroksil ya, hidroksil itu OH itu terletak di kanan pada C kiral. Kalau levo ya, dia memutar bidangnya ke kiri. Itu artinya karena dia gugus terjauhnya dari hidroksil terletak di kiri pada C kiral. Jadi gugus hidroksinya yang terjauh ya, yang terjauh dari pusatnya ini ya. Apabila dia di sisi sebelah kanan dia dextro. Apabila dia di sisi sebelah kiri dia adalah levo. Itu ya. Nah, untuk menentukan dextro levonya kita bisa tahunya ketika kita analisis sampelnya pakai alat polarimeter dengan mengamati gelap terang dari analisatornya ya, dari ini analisernya ya, atau analisatornya. Oke ya. Prinsip kerja alat polarimeter. Nah, ini untuk prinsip kerja alatnya. Sinar yang datang dari sumber cahaya, misalnya lampu natrium, itu akan dilewatkan melalui prisma terpolarisasi atau polarizer. Kemudian diteruskan ke sel yang berisi larutan. Nah, larutannya ini sampelnya tadi. Dia harus punya sifat 2, transparan dan optis aktif. Nah, dan akhirnya menuju prisma terpolarisasi kedua. Ini yang disebut sebagai analisa. Ya. Atau kalau kita bisa nih kita balik lagi. Nah, jadi prinsipnya ya, itu cahaya ya, lampunya lampu natrium ya, kemudian dia ditangkap oleh polarizer. Sama polarizer ya, tinggal satu cahaya itu diteruskan mengenai sampel ya, cahaya yang terpolarisir dari polarizer tadi ya diteruskan mengenai sampel. Sampelnya dia harus sifatnya transparan dan optis aktif ya. Kemudian ya, sebelum dia masuk ke analyzer ya, dia membentuk sudut putar, optical rotation namanya ya, bentuk sudut putaran.
kemudian dianalisis ya pakai analyzer. Tuh ya. Jadi untuk prinsip kerja alatnya. Nah, untuk polarimeter sendiri kita ini di lab kita punya, nanti kalian juga pakai ini. Kemudian ini ada yang digital, kita juga sudah punya di lab ya. Jadi kita pakai dua-duanya ya. Nanti yang ini dipakai untuk nyari specific rotation, kalau yang ini dipakai nanti untuk mencari sudut putar. Oke. Nah, nih polarimeter manual ya. Jadi untuk prinsipnya polarimeter manual sama dengan prinsipnya menggunakan polarimeter digital. Kalau prinsip kerjanya sama. Yang membedakan apa? Yang membedakan ada beberapa alat yang fungsinya berbeda yang dimiliki polarimeter manual dengan polarimeter digital. Ya. Oke. Kalau polarimeter manual itu dia bagian-bagiannya yang pertama adalah sumber cahaya monokromatis ya, sinar yang dapat memancarkan sinar monokromatis. Contoh lampu natrium atau lampu uap raksa. Jadi bagian-bagiannya ini lampu natrium. Nah, kalau di sini nih gambarnya, ini lampu natrium isinya. Kemudian polarisator ya atau prismanicol. Ini berfungsi untuk menghasilkan sinar terpolarisir. Ya. Nah, ini polarizer atau polarisatornya. Ya, dia menghasilkan sinar yang terpolarisir. Kemudian tabung polarimeter. Nah, ini nih tabung polarimeter. Tabungnya bisa berukuran 10 dan yang kita punya itu 10 dan 20. Yang kita punya 10 dan 20. Ya. Nah, ini tabung polarimeter. Ya, ini untuk tempatnya, tabungnya itu tempat sampelnya ya, sampel PS sama amino maupun larutan gula ya. Nanti di sini dia akan mengalami perputaran sudut rotasi ya. Kemudian dia akan diteruskan menuju ke analyzer ya. Nih, analisator atau analyzer itu berfungsi untuk menganalisa sudut yang terpolarisasi. Nah, di sampelnya tadi cahaya terpolarisasi, dia membentuk sudut. Ya, akhirnya teruskan sini terbaca sama analyzer. Ya, sama analyzer kemudian diamati oleh kita. Tuh. Nah, skala lingkar itu merupakan skala yang bentuknya melingkar. Dan pembacaan skalanya dilakukan jika telah didapatkan pengamatan tepat baur-baur. Tepat baur-baur itu tepat pengamatan gelap terangnya atau terang gelapnya. Ya. Nah, itu bagian-bagian alat polarimeter manual. Ya. Kemudian apa yang membedakan dengan polarimeter digital? Nah, ya. Ini dilihat secara gambarnya. Kalau polarimeter digital di sini dia ada filternya. Ya, kemudian ada baterai Faraday, shell Faraday. Kemudian di sini dia sudah ada detektornya ya. Fungsinya detektor ini intinya dia sama kayak kita mengamati pakai mata ya. Tuh. Kalau yang manual kan sama, ada lampu, kemudian polarizer, tempat sampel, ada analyzer. Tuh. Ya, kalau yang digital dia di sini ada filter, ya ada Faraday cell, sel baterai, kemudian ada detektor. Detektornya ini fungsinya ya pengganti mata kita ya kalau pakai manual. Oke, untuk bagian-bagiannya dia yang pertama sumber cahaya monokromatis sama ya. Oke, bisa lampu natrium maupun lampu uap raksa. Kemudian filter. Nah, ini ya sesuai gambar dia ada filter.
Fungsinya apa? Filter itu dari sumber cahaya natrium ialah filter orange dengan panjang gelombang 589 nanometer, kecil ya. Sumber cahaya ditutup agar cahayanya fokus dan tidak ada udara. Jadi filternya ini hanya untuk memfokuskan cahaya, kan, ya, intinya. Kemudian ada polarisator atau prisma Nicol, sama, gitu ya. Ini sama polarizer. Kemudian tabung polarimeter. Nah, ini tempat sampel. Ini juga sama kayak alat yang ada di manual. Kemudian analisator. Nah, ini yang membedakan adalah detektor. Jadi detektor ini dia pengganti sebagai mata kita ketika melihat pakai polarimeter manual. Jadi yang membedakan ya polarimeter manual dan digital itu hanya filter ya, sama ada Faraday cell dan detektor. Ya, sebenarnya detektor fungsinya sama dengan kita ketika pakai manual. Oke. Hal-hal yang dapat mempengaruhi sudut putar suatu larutan. Yang pertama adalah jenis zat. Jadi ini apa aja sih yang mempengaruhi sudut putar larutan? Ini kan sudut putar larutannya itu kan yang terbaca itu sebagai ukuran konsentrasi sampel kan ya. Yang pertama adalah jenis zat. Masing-masing zat memberikan sudut putaran yang berbeda terhadap bidang getar sinar terpolarisirnya. Ya, masing-masing zat itu dia punya sudut putaran yang berbeda. Kemudian panjang tabung. Nah, jika panjang tabung semakin besar, maka sudut putarnya juga semakin besar. Ya, kalau panjang tabungmu kamu pakai yang 20, ya dia nanti jatuhnya sudut putarnya yang terbaca juga besar. Kita di lab ada 2 ya, yang ukuran 20 dan 10. Kalian boleh nyoba salah satunya mana yang mau dipakai. Kemudian suhu. Makin tinggi suhu, maka sudut putarnya semakin kecil. Ya, hal ini disebabkan karena zat akan memuai dengan naiknya suhu, sehingga zat yang berada dalam tabung akan berkurang. Ya. Makanya ketika kita analisis konsentrasi suatu sampel di lab, ya, misalkan percobaan kita menggunakan sukrosa, glukosa, fruktosa itu kan kadarnya berapa persen ya, ketika kita analisis hari ini dengan kita analisis besoknya itu sudah berbeda karena ini ya ada perbedaan suhu. Dan konsentrasi zat itu sebanding dengan sudut putaran ya, jadi nilai sudut putarannya itu sebanding dengan konsentrasinya. Tadi di awal juga sudah Bu Mary singgung ya. Jika konsentrasi dinaikkan, maka putarannya juga semakin besar. Kalau konsentrasinya semakin dinaikkan atau dipekatkan, jatuhnya nanti sudut putarnya nilainya juga besar. Kemudian jenis sinar. Pada panjang gelombang yang berbeda, zat yang sama itu mempunyai nilai putaran yang berbeda. Ya, meskipun yang dipakai jenis sinar panjang gelombangnya jenis sinarnya yang berbeda dengan zat yang sama, nanti dia akan mempunyai nilai putaran yang berbeda. Kemudian pelarut. Nah, zat yang sama itu mempunyai nilai putaran yang berbeda dalam pelarut yang berbeda. Misal kamu pakai pelarutnya H2O ketika bikin konsentrasinya glukosa 0,1%. Itu dengan konsentrasinya glukosa 0,1% tapi pelarutnya adalah misal katakanlah pelarut alkohol, itu nanti akan pengaruhi putaran sudutnya ya, sehingga itu juga akan mempengaruhi nilai putarannya ya. Oke, itu sedikit teori mengenai polarimeter. Jadi kalian harus tahu apa yang dimaksud
polarisasi atau cahaya polarisasi itu yang bagaimana, kemudian polarimetri itu cara analisisnya bagaimana, kemudian polarimeter itu adalah alatnya, prinsipnya bagaimana alatnya, cara kerja alatnya ya, sehingga dia keluar nilai atau sudut putarannya itu sebagai nilai konsentrasi sampel. Oke, di sini untuk pengamatannya ya, nanti Bu Mary putarkan video tutorialnya. Oke, sebaiknya kita lihat dulu ya videonya biar kalian nggak bingung. Jadi pengamatan arah putarannya di sini videonya ada, preparasi sampelnya juga ya. Ini videonya dalam bahasa Inggris, oke, nggak masalah. Nanti kita sedikit-sedikit Bu Mary bantu The polarimeter menganalisis. machine will be turned on by your TA prior to the beginning of the lab. Prepare your solution with your unknown substance and note its Oke, concentration. ini dia menimbang To prepare sampelnya the ya. solution using your Gulanya unknown ditimbang, substance, weigh out the desired mass of substance glukosa and ya, using dia a funnel glukosa. transfer it to a Kemudian volumetric flask. dia larutkan ya dalam labu takar. Kalau ini Rinse the weighing oke, tray gampang lah, and kalian funnel saya yakin bisa using semuanya. deionized water. Kamu Using mau bikin yang deionized berapa water, persen fill gitu the ya, volumetric 10%, flask to its 20%, midpoint. atau hanya 0,1. Fill the volumetric flask to the line with a glass pipette. Nah, ini ditanda bataskan ya. Stopper the flask. Nah, Dissolve the ini solid harusnya by lehernya shaking the itu harus volumetric dikeringkan dulu flask ya, karena up tadi and kan down. ada tetes-tetesannya, itu akan mempengaruhi konsentrasi ya. Jadi harusnya dikeringkan dulu. Next, ensure that the polarimeter sample holder is clean. Note that there are 3 sections to the Nah, ini polarimeter awalnya sample ini holder. lap The silver tabungnya ya, cap, tabung the black sampelnya. washer, and a clear lens. Nah, ini Be careful diingat ya, not to break the bagian-bagian lens. tutupnya. Ini kecil, ini adalah lensa. Nah, Rinse sebelum the sample dipakai, holder with deionized botolnya water tabungnya ini dia harus dicuci dulu pakai Aquades. and then empty into a waste beaker. Oke, ini masih dicuci atau Next, dibilas. use deionized water to Nah, calibrate kemudian the machine. diisi dengan To do this, fill the Aquades. sample holder to the top Ya. with deionized Fungsinya water. apa? Kita and lakukan ensure no kalibrasi bubbles are terlebih present. dahulu sebelum kita menggunakan sampel. If there are Nah, bubbles present, kalibrasinya pakai tilt the Aquades. sample holder to Nah, ini ensure the dimasukkan bubbles are ke in the curved tempat part of the tabung. holder and Bagian not yang in the ada top or bottom of the ini sample holder. bulatannya ini, bagiannya ini Next, dia open the hatch diletakkan of the polarimeter di and place sisi the sebelah sample sini, di holder atas into the tube ya, yang opening dekat and then pengamatan. close the hatch again. To calibrate the Kemudian machine, diamati. ensure Nah, ini that there perubahan is a gelap, terang, uniformly colored terang circle gelap visible sampai through terang the lagi. eyepiece. Note Tuh. that the inner and Ya. outer zeros on the Vernier Nah, ini scale are ini aligned, dikalibrasi, which berarti shows dia harus that the posisi machine has 0,0 been lurus. calibrated. Ya. Tadi kan sudah Next, dikalibrasi, discard the dia deionized skalanya harus water in 0,0 the ya waste kalau beaker. kalibrasi. Nah, kalau sudah airnya dibuang, And fill the baru sample holder with diisikan your dengan prepared solution. sampel. Ensure minimal bubbles are present, or if they are present, they are present in the curved diisikan. portion of Nah, the ini yang sample benar kayak holder gini ya, tapi as kalau shown percobaan previously. teman-temanmu langsung asal tuang aja. Kalau tuangnya pakai beker glass is oke, nggak masalah, karena beker glass kan ada ini ya, ada lancipnya gini. Place the sample holder Nah, back in itu the tadi. machine and Ingat, begin to take ketika the reading. mengisikan larutan dalam tabung itu tidak You boleh should sama observe sekali a ada half dark gelembungnya circle ya. on the left and a half dark Nah, ini circle on diputar, the right when you diamati rotate the gelap dial terang, in opposite terang directions. gelapnya. Adjust the dial so that Ya. one full circle is seen.
Nah, Now, ini you can sampai read the warnanya observed terang. degree of rotation using the numbers on the outer Nah, dials. ketika setelah diamati nanti akan dibaca The outer skalanya. scale is the whole number for the observed rotation reading, Ya, and the inner scale is akan the dibaca decimal skalanya. point for the observed Oke, ini rotation outer reading. skalanya To ya. make the Kemudian reading, ini inner note where skalanya the zero sebagai on the inner scale desimalnya. meets up with the Nah, numbers kemudian on the outer scale. setelah dianalisis In ya, this dicari example, mana the yang whole number is 1. tegak lurus, yang lurus. Ya. To note the decimal, see where a line in the inner Oke, nanti scale ada Bu matches Mary up with jelaskan the cara line on the membacanya. Ini outer sama scale. kayak membaca In jangka this sorong ya. example, the decimal number Nanti is ada. 1. Therefore, for this sample, the reading is 1.1. Is above the zero on the outer Oke, scale. itu ya If you take your reading gambaran on the right side of the machine and the prakteknya. zero on Oke, kita kembali ke PPT-nya. Nah, ketika mengamati cahayanya, ya, pengamatannya, itu bila awal setelah sampel kamu masukkan, ya, ketika kamu lihat sampel kamu masukkan ke ini, mana alatnya, gambar alatnya. Gambar alat. Nah, sampelnya kan kamu masukkan tabung, kemudian kamu masukkan ke sini, ya. Setelah dikalibrasi tadi, ya, itu kamu amati di sini. Bila pengamatan pertamamu adalah terang, gelap, terang, ya, itu artinya dextro. Maka kamu harus putar, ya. Putarannya itu menjadi gelap, terang, gelap. Setelah ketemu ini, kamu putar lagi sampai muncul semuanya itu menjadi terang. Ya, setelah itu baru kamu baca skalanya ini. Ya, baru dibaca skalanya. Ya. Kemudian kalau levo, ya, sampel setelah kamu masukkan, ya, ke alatnya, kamu lihat, ya, penampakan awalnya dia adalah gelap, terang, gelap, maka dia harus diputar ke kiri. Ya, kemudian kamu putar knopnya ke kiri sampai muncul terang, gelap, terang. Setelah muncul terang, gelap, terang, kamu putar terus ke kiri sampai terlihat hanya warna gelap semuanya, terang semuanya, bukan gelap, terang semuanya. Itu ya. Kemudian baru dibaca skalanya, ya. Ingat, bila pertama kamu lihat sampelnya dia terang, gelap, terang, itu artinya dextro dan harus kamu putar ke kanan, ya, sampai muncul gelap, terang, gelap. Kemudian kamu putar terus ke kanan sampai dia muncul semuanya terang. Begitu pula dengan yang levo, ya. Pertama sampelmu kamu masukkan ke alatnya, muncul gelap, terang, gelap, itu artinya levo. Itu kamu putar ke kiri, ya. Kamu putar ke kiri sampai ketemu terang, gelap, terang, ya. Setelah itu kamu putar lagi sampai dia terang semuanya, ya. Kalau sudah terang gini, kemudian dibaca skalanya, ya. Oke, untuk pembacaan skalanya, ya, ini adalah posisi yang sebelah kanan, ya, posisi sebelah kanan nih. Nah, ini kan ada dua nih untuk pembacaan skalanya, kiri dan kanan. Ini kembali menjelaskan sisi yang sebelah kanan, tapi sebenarnya sama sih ininya, kiri dan kanan. Ini yang di sini yang sebelah kanan, ya. Oke, di skalanya itu, ya, sisi yang sebelah sini itu outer scale, ya, atau yang menunjukkan skala besarnya.
Kemudian di sini adalah inner scale. Ya, inner scale di sini dia sebagai desimalnya atau komanya. Ya, misal analisismu ya di awal kamu analisis, ya kamu harus kalibrasi dulu pakai air. Ya, diposisikan antara skala outer dan inner dia 0 0. Ini harus lurus, ya, harus lurus. Ya, antara nolnya inner dengan outer harus lurus awalnya. Ya. Kemudian setelah tadi dianalisis Dextro atau Levo, ya, misalkan skala yang didapat ini, ya, ini cara bacanya bagaimana? Itu sebenarnya sama kayak kamu baca jangka sorong. Ya, lihat, kamu nyari dulu di outer scale-nya. Ya, itu antara outer scale dan inner scale. Ya, bila ada yang segaris lurus, tidak boleh menyimpang sedikit pun. Ya, lurus. Kalau di sini ya posisi nolnya inner itu harus diluruskan dengan posisinya outer. Nah, nanti baru terbaca ya skalanya. Oke, ini posisi nolnya inner, dia lurus dengan outernya adalah 1. Karena di sini adalah 10. Ya, ini 0, berarti ini sampai ke sini itu 10 jaraknya ya, intervalnya 10. Berarti ini pas yang garisnya ini adalah 1. Makanya di sini skalanya tertulisnya adalah 1. Kemudian 2-nya itu desimalnya lihatnya adalah dari innernya. Ya, nilai innernya. Di sini dicari yang ketika diamati dia punya garis yang paling lurus antara inner dan outer. Ya, mana yang paling lurus? Di sini adalah yang paling lurus digambarkan adalah angka 2. Itu artinya innernya angka 2, outernya angka 1. Ya, jadi skalanya adalah 1,2. Ya. Silahkan diulang-ulangi untuk belajarnya ya. Boleh cari referensi lain gimana sih cara baca skalanya ya. Intinya baca skalanya ini tuh mirip dengan ketika baca jangka sorong. Oke. Untuk petunjuk keselamatan kerja nih ya, Bu Mary sangat concern banget mengenai keselamatan kerja di laboratorium ya. Makanya setiap kamu mau melakukan pekerjaan di lab, kamu lihat dulu alat-alatmu itu ya, pastikan dia bersih ya, tidak ada kontaminan ataupun noise. Kemudian alatnya ini kira-kira bisa dipakai atau enggak, apakah ada kerusakan, terus prosedur pakai caranya, instruksi kerjanya bagaimana, kalian harus sudah benar-benar paham. Kemudian MSDS bahannya, ini APD-nya, ya, ini concern banget ya. Oke. Bila ada yang mau ditanyakan nanti boleh chat Mary ya, mungkin dari pengamatan putarannya atau pembacaan skalanya ya. Oke, di sini ada video teman kalian ya, dia mencoba mempraktekkan menggunakan alat yang ada di laboratorium kita ya, ini oleh Adiona Eka. Oke, coba Mary putarkan sebentar. Untuk videonya nanti yang videonya Adiona sendiri akan saya share di grup kelas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adiona Eka Saputra, absen 2 dari kelas komunikasi, ingin menjelaskan cara penentuan konsentrasi dengan polarimeter manual dan otomatis atau push. Ini alat kita punya yang manual, kita juga punya yang menentukan rotasi spesifik dan sudut putar. Kedua, dapat menentukan konsentrasi suatu titik. Cara kerja untuk rotasi spesifik kita menentukannya menggunakan yang manual ya. Nanti kalau sudut putarnya kita pakai yang digit. pengukuran sudut putaran atau optikal rotasi cahaya terpolarisir
oleh senyawa transparan dan aktif apabila senyawa tersebut dilewati sinar monokromatis yang terpolarisir. Ya, preparasi nih. Polarimeter manual. Ini sampelnya sudah disiapkan ya sama laboran, sehingga dia hanya tinggal ini masukkan sampelnya ya, karena dia sudah disiapkan. Dia memasukkan sampel sama ya kayak yang praktek tadi, yang video sebelumnya. Ini harusnya tidak boleh ya gini, harus tuang dulu lah di beker gitu. Kenapa ya? Untuk menghindari tumpahan. Jangan sampai ada gelembung yang tetap ada di dalam tabung. Oke, pastikan di sini nggak boleh sampai ada gelembungnya. Nanti kalau ada gelembungnya dia susah terbacanya di alat polarimetermu. Ya, jadi ini benar-benar nggak boleh sampai ada gelembungnya. Masukkan sampel ke dalam kotak. Nah, ini dimasukkan sampelnya ya ke alatnya. Untuk pada lensa yang kanan dan kiri ini. Nah, ini ada dua lensa kanan dan kiri. Dan yang tengah ini untuk melihat di dalamnya ini cahayanya bagaimana. Kalau didapati seperti ini dextrorotari. Oke, itu ya, itu yang nanti dipraktekkan Adiona. Nanti bisa dilihat langsung di channel YouTube-nya Adiona ya. Itu yang Bu Mary Shade itu. Hasil akhir seperti ini, terang. Ya. Oke. Bu Mary lanjutkan ya untuk analisis datanya. Saya rasa nggak sulit ya untuk penentuan konsentrasi ini. Oke, untuk contoh analisisnya ya, ini penentuan rotasi spesifik. Jadi sini ada suatu sampel senyawa, dia mempunyai sudut putarnya 7,5055 derajat. Satuannya apa Bu untuk sudut putar ya? Derajat. Ya, rotasi spesifiknya apa juga derajat. Ya, dengan konsentrasi sebesar 0,0590 gram per mililiter. Ya, tabung yang digunakan untuk analisis sampel adalah 200 mm. Berapa rotasi spesifik sampel tersebut? Gitu ya pertanyaannya. Oke, ini ditulis dulu sampel. Sampelnya apa gitu kan? Kamu glukosa, fruktosa atau sukrosa. Kemudian sudut putar. Nah, sudut putar ini dicarinya pakai yang digital. Ya, berarti sudut putarnya berapa? 7,5055 derajat. Kemudian rotasi spesifik. Ya, rotasi spesifik ini adalah yang ditanyakan. Ya, biasanya rotasi spesifik ini dicarinya pakai yang manual, gitu ya. Kalau misalkan kita mau menentukan konsentrasi sampel ini ya. Kita misal bikin sampelnya adalah sukrosa, kita mau menentukan konsentrasinya ya. Kita ngitung sudut putarnya ini pakai yang digital, rotasi spesifiknya pakai yang manual ya. Nah, kalau di soalnya ini soalnya ini yang dicari adalah rotasi spesifik. Kemudian panjang tabungnya itu 200 mm. Berarti ini harus dikonversi dulu menjadi desimeter ya. Kemudian dihitung pakai rumus C, ini adalah konsentrasi, sama dengan alfa dibagi dengan kural alfa dikalikan dengan panjang tabung. Itu ya untuk perhitungannya. Nanti kalau kita di sini nyari rotasi spesifiknya, berarti yang ditanyakan kan yang ini. Ya, salah ya secara matematika. Yang ditanyakan yang ini. Oke, nanti silahkan dicari ya. Tugas kalian menghitung ini, silahkan nanti ini dihitung kemudian dipost di @modo ya di kolom komentar. Nanti tugasnya ini Bu Mary tuliskan juga di @modo. Kemudian nih di sini ada nih contoh data pengamatan hasil praktikum teman-teman kalian sebelumnya tuh ya.
Oke, dia sudut putarnya untuk sampelnya itu belum diketahui. Sampelnya misal belum diketahui, hanya sampel A, B ataupun C gitu ya. Kemudian sudut putarnya ya ketika kamu analisis ya pakai yang digital itu ketemu 5,26. Untuk rotasi spesifiknya pakai yang manual ketemu 53,55. Dia pakai panjang tabungnya yang 2 desimeter. Ya, konsentrasinya ini nyarinya bagaimana? Ya pakai rumus ini tadi. C sama dengan alfa dibagi dengan kurang alfa kali L. Ya, diperoleh konsentrasinya 0,1964. Ini kalau dibulatkan adalah 0,2. Apa persatuannya? Persatuannya tadi. Konsentrasinya adalah gram per mililiter. Oke, satunya gram per mililiter. Tuh. Itu ya. Ini untuk sampel B dan C sama. Ini tapi kalau ngelihat dari datanya si anak-anak ini harusnya sampel B-nya ini dia adalah nilainya adalah negatif. Ya, dia harusnya levo ini sampelnya. Kalau yang A itu dextro, ini levo, C ini juga dextro. Oke, itu ya materi mengenai menentukan konsentrasi suatu sampel menggunakan polarimeter. Ya, nanti apabila masih belum paham bisa ditanyakan kembali ke Bu Mary ketika nanti kalian sudah masuk sekolah, sudah mulai aktif ya. Seperti yang juga sering bilang, sering sampaikan kalau benar-benar kalau kita nggak praktek secara langsung itu juga susah, tapi setidaknya kalian sudah mempunyai gambaran kan. Nanti kita janjian kalau ada waktu ya, saya harap kalian juga meluangkan waktu untuk bisa belajar bareng-bareng di laboratorium. Oke, itu ya materi yang Bu Mary dapat sampaikan mengenai penentuan konsentrasi menggunakan alat polarimeter. Next, Bu Mary akan bikin video lagi tutorial mengenai pembelajaran dua materi lagi yang harus kita pelajari, yaitu penentuan berat jenis pada sampel alkohol dan penentuan viskositas. Ya. Harapan Bu Mary sangat besar sekali terhadap kalian, makanya jangan lupa untuk terus belajar ya, terus semangat ya, dan jangan lupa juga kalian untuk selalu berdoa ya, terus semangat and break the limit.